Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab ini bukan sebuah buku yang kebetulan ada. Tetapi Alkitab ditulis selama 1500 tahun oleh 50 orang penulis yang berbeda latar belakang dan usia dan zamannya. Dan Alkitab bisa sampai di tangan kita itu melalui pengorbanan yang luar biasa. Banyak martir, banyak orang yang dibunuh karena Alkitab. Jadi satu hal yang saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Alkitab ini Tuhan berikan itu bukan iseng, tapi ada satu maksud di balik itu semua. Yuk kita baca terlebih dahulu kenapa Alkitab ini diberikan kepada kita. Apa tujuannya? Mazmur 78 ayat 5 sampai dengan 6 itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan begini. Kepada bangsa Israel ia memberi hukumnya, dan kepada keturunan Yakub perintahnya. Ia menyuruh nenek moyang kita mengajarkannya kepada anak-anak mereka, supaya angkatan berikutnya mengenalnya, lalu meneruskannya kepada anak-anak mereka. Jadi dikatakan bahwa hukum-hukum itu diturunkan dari zaman bangsa Israel dulu sampai ada di tangan kita dalam bentuk Alkitab maupun dalam bentuk yang online seperti ini. Ini tujuannya adalah supaya kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Ya, kita buka di Yohanes 8 ayat 31-32. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, kalau kalian hidup menurut ajaranku, yaitu menurut firmanku, hidup dalam cinta firman Tuhan, kalian sungguh-sungguh pengikutku. Nah, ini Tuhan menegaskan, kalau kita mau sungguh-sungguh jadi murid Tuhan, artinya kita benar-benar harus hidup sesuai mencintai, menikmati firman Tuhan. Ayat yang ke-32, maka kalian akan mengenal Allah yang benar. Oleh karena itu kalian akan dibebaskan. Jadi kita menikmati firman, maka kita akan dapat mengenal Allah yang benar. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan di Lukas 24 ayat 27 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kemudian Yesus menerangkan kepada mereka apa yang tertulis di dalam seluruh Alkitab mengenai dirinya. Mulai dari buku-buku Musa dan buku para nabi. Jadi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menerangkan dirinya melalui Alkitab. Artinya apa? Sumber penjelasan mengenai siapa Yesus itu ada di Alkitab. Tuhan tidak pakai sumber yang lainnya. Itulah mengapa kita perlu menikmati, membaca, merenungkan firman Tuhan supaya kita mengenal Tuhan yang benar. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita bisa percaya sama seseorang kalau kita tidak mengenalnya? Betul? Kita nggak mungkin dong titip kunci rumah kita kepada orang yang tidak kita kenal. Pasti kita akan titip kunci rumah kepada orang yang kita kenal. Nah, demikian juga dengan iman kita. Percaya kita kepada Tuhan itu akan semakin kuat kalau kita mengenal Dia. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah membaca Alkitab, menikmati Alkitab, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar, maka kita tidak akan mempercayai Dia. Dan akibatnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita akan gampang kecewa dengan Tuhan. Kita akan gampang marah dengan Tuhan, kita akan gampang emosi dengan Tuhan. Kita akan berkata, ternyata Tuhanku itu tidak seperti apa yang aku bayangkan. Kenapa? Karena kurangnya pengenalan akan Tuhan. Sumber iman kita itu adalah dari Alkitab firman Tuhan. Dikatakan iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak pernah menikmati firman Tuhan, tidak pernah mencintai Alkitab firman Tuhan, maka iman kita tidak akan bertumbuh dengan sehat dan kuat. Iman kita akan kerdil, dan kita tidak akan dapat mempercayai Tuhan. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang gampang kecewa,
sama Tuhan, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit emosi, dikit-dikit nggak Tuhan-Tuhanan. Kenapa? Karena kurangnya pengenalan akan Tuhan.